Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di depan Istana Pengadilan Alam Bawah, itu terlihat selusin suku patung batu suci yang sedang masuk ke dalam istana kosong itu sesuai perintah Lin Tian. Beberapa dari mereka bahkan mencoba merapikan tempat itu, ini selama mereka menjelajahi istana tersebut. Dua patung yang sebelumnya ditemui Lin Tian juga ada di sana, dan mereka berkeliling-keliling sebelum pergi menuju sebuah ruangan yang besar. Di mana biasanya tempat itu adalah tempat pengadilan untuk memenjarakan para dewa, yang melakukan sesuatu pelanggaran di alam langit. Tapi dalam pikiran keduanya, ruangan itu telah kosong sejak Dewa Neraka pergi dari alam bawah. Jadi mereka tidak terlalu berharap banyak, untuk menemukan sesuatu hal yang luar biasa dari dalamnya. Kita buka atau bagaimana? Tanya patung bermata merah. Sebaiknya kita buka saja dulu, mungkin saja ada sesuatu di dalamnya, balas patung bermata biru. Mana mungkin ada sesuatu di dalamnya? Bahkan jika ada, maka aku akan memakan batu, ucap patung bermata merah yang yakin kalau di dalamnya tidak ada apa-apa. Baiklah, kalau begitu simpa perkataanmu tadi dengan baik. Mari kita buka, ucap patung bermata biru. Keduanya pun segera mendorong pintu besar itu secara serentak. Saat pintu itu terbuka, wajah kedua patung itu pun menjadi kaget, dan rahang mereka yang terlihat seperti batu pun bahkan hampir jatuh walaupun semua yang berasal dari tubuh mereka adalah batu. Demi ikan bakar, apakah mereka semua masih hidup? Ucap patung bermata merah kaget. Dan, boom, kenapa kamu memukul kepalaku? Tanya patung bermata merah kepada patung bermata biru. Kamu harus memakan batu sesuai ucapanmu sebelumnya, balas patung bermata biru sambil memperlihatkan batu yang cukup besar kepada patung bermata merah. Saudaraku, kamu sedang bercanda kan? Batu sebesar ini mana mungkin bisa aku makan? Ucap patung bermata merah yang menolak permintaan patung bermata biru. Di sana sempat terjadi keributan kecil, dan itu membuka mata semua orang. Mereka melihat dua patung sedang ribut dengan suara mereka yang agak mengganggu, ini membuat semua yang ada di sana itu merasa agak kesal. Apalagi saat mereka mendengarnya, kalau masalah yang mereka perdebatkan itu hanyalah masalah kecil. Mendengus. Kalian adalah batu, dan bukankah kalian sudah biasa memakan batu? Kenapa kalian malah ribut hanya karena masalah kecil seperti itu? Ucap ketua dari orang-orang yang terikat itu dengan wajah kesal. Dia benar, bukankah batu sudah menjadi makanan kita? Kenapa aku takut? Sini, berikan padaku, ucap patung bermata merah kepada patung bermata biru, itu sambil mencoba mengambil batu yang ada di tangan patung bermata biru. Tidak, balas patung bermata biru. Tentu saja patung bermata biru ingat kalau batu adalah makanan mereka, dan dia juga baru ingat kalau batu di tangannya adalah batu langka yang sangat berharga bagi para pembuat senjata. Tapi bagi suku patung batu suci, itu adalah makanan kelas menengah untuk mereka. Jadi karena ucapan ketua tersebut, itu membuat patung bermata biru berubah pikiran dan menolak untuk memberikannya. Dan malahan sekarang dia menginginkan batu itu untuk dimakan. Ketua, apakah kamu lupa suku patung batu suci ini memang memiliki kekuatan yang kuat, tapi kecerdasan mereka sedikit di bawah rata-rata? Tapi ketua malah mengatakan hal seperti itu, ini malah hanya akan menambah kesusahan di sini, ucap bawahannya yang ada di belakang. Mendengar itu, wajah ketua mereka terlihat sedikit jelek. Karena dia lupa, kalau suku patung batu suci memang seperti itu. Jika dia tahu sebelumnya, maka dia tidak akan berbicara. Tapi karena dia terganggu dengan suara dua patung itu, ini membuat dia menjadi kesal. Aku benar-benar lupa kalau mereka itu bodoh, balas ketua itu dengan agak menyesal. Bang!
Kedua patung itu saling baku hantam di sana, dan itu membuat ketua beserta bawahannya yang sedang diikat itu menjadi semakin kesal. Tapi jika mereka salah berbicara, maka itu hanya akan menambah keributan yang terjadi di antara keduanya. Karena itulah mereka masih memikirkan cara lain agar bisa membuat dua patung bodoh itu berhenti untuk meributkan soal makanan mereka. Berikan, ucap patung bermata merah. Tidak, balas patung bermata biru. Cerita berpindah. Apa yang Tuan katakan? Aku adalah wanita pemuas untuk tempat tidur Tuan, jawab wanita yang sedang dicekik oleh Lin Tian. Apakah kamu yakin? Tanya Lin Tian lagi sambil menatap serius wanita itu. Aku yakin, ayo Tuan, mari kita bersenang-senang, jawab wanita itu sambil mengulurkan kakinya ke tempat yang tidak seharusnya dia letakkan. Lin Tian menatap wanita yang masih dia cengkram ini, dan dia telah mengetahui kalau ada sesuatu yang salah dengan wanita bugil ini. Meskipun wanita ini yang dia cengkram terlihat asli, tapi itu bukanlah wanita yang sebenarnya. Aku kebetulan mempunyai api Dewa Naga, jadi jika apiku menelan roh yang juga memiliki elemen api, maka apa yang akan terjadi? Ucap Lin Tian sambil tersenyum lembut. Tapi saat wanita itu melihat senyum Lin Tian, hatinya bergetar ketakutan. Dia mulai mencemaskan hal yang baru saja dikatakan oleh Lin Tian, dan benar saja, dia adalah roh pelindung alam bawah. Dan selama dia di sini, dia tidak akan memiliki seorang pun lawan. Tapi kalau apa yang dikatakan Lin Tian benar tentang api dewa, maka itu sungguh hal buruk untuknya. Dulu dia sebenarnya adalah api dewa yang menelan roh api neraka, yang merupakan api pelindung dari alam bawah ini. Tentu saja dia berasal dari tubuh dewa neraka yang berhasil menelan, dan bukan menaklukkan roh pelindung alam bawah tersebut. Hei tampan, jangan menggodaku seperti itu. Apakah kamu kurang puas dengan pelayananku? Ucap wanita tersebut yang mencoba merayu Lin Tian. Saat Lin Tian melihat kalau roh ini tidak memperdulikan peringatannya, secara langsung di belakang Lin Tian itu muncul api Dewa Naga yang memandang wanita itu dengan senyum dingin. Tentu saja, dia memandang wanita tersebut seperti makanan yang benar-benar sangat enak untuk dimakan. Gluk-gluk, wanita itu menelan kembali air liurnya, karena dia ketakutan saat melihat api Dewa Naga yang menatapnya dengan senyum dingin tersebut. Dia yakin kalau api ini sangat kuat, dan dia bukanlah lawan dari api ini. Apalagi sejak dia terpisah dengan Dewa Neraka, dan di saat itu juga kekuatannya telah menurun sangat drastis. Aku hitung sampai 5 untuk menyerah. 5, 4, 3, ucap Lin Tian. Saat Lin Tian mulai menghitung, wajah wanita itu semakin cemas. Dan dia benar-benar ketakutan sekarang, setelah Lin Tian hanya memberi dia 5 detik untuk menjawab ucapannya itu. 2, ucap Lin Tian. Tunggu, aku menyerah, ucap roh pelindung itu yang menyerah pada akhirnya. Dia lebih memilih menyerah daripada dimakan oleh api Dewa Naga. Jika dia ditelan oleh api Dewa Naga, maka hidupnya dan usaha yang dia lakukan selama ini akan sia-sia, dan penantiannya juga akan berakhir saat dia mati di sini. Bagus. Sekarang kembalilah ke wujudmu yang semula, perintah Lin Tian kepada roh tersebut. Wanita itu mengangguk, lalu dia berubah ke bentuk aslinya di depan Lin Tian. Roh pelindung yang dia lihat sekarang mirip seperti binatang yang seukuran dengan bayi kecil, atau wujud kucing bayi kecil. Salam Tuan, ucap roh yang berbentuk seperti anjing kecil itu. Apakah kamu itu dulunya juga api dewa? Tanya Lin Tian dengan heran saat melihat wujudnya, dan juga energi asli dari roh pelindung tersebut. Iya Tuan, aku dulunya adalah roh api yang hidup di dalam neraka ini. Atau bisa dibilang, aku berasal dari binatang neraka Cerberus, jawab roh pelindung tersebut. Lin Tian cukup kaget dengan jawaban dari api berwujud anjing bersayap itu,
Dan dia tentu saja tahu tentang Cerberus, yang merupakan anjing berkepala 9 yang biasanya berada di neraka sebagai penjaga neraka. Tugasnya itu sangatlah mudah, dia hanya mencegah makhluk hidup masuk ke dalam neraka. Akan tetapi, telah dikabarkan bahwa Cerberus sudah lama hilang dari alam bawah. Karena Lintian sedikit mengetahui kalau mungkin api ini berasal dari tubuh atau mayat dari Cerberus yang telah lama mati, lalu secara perlahan api itu menelan semua daging dari mayat Cerberus, itu sebelum menjadi api yang asli dan mengambil bentuk yang sama dengan Cerberus. Mendengus, apakah kamu dulunya diambil oleh Dewa Neraka? Tanya Lintian. Benar Tuan, Dewa Neraka yang telah membesarkanku sampai seperti sekarang ini. Dan dia jugalah yang memberiku perintah agar melindungi alam bawah selama ini, jawab roh pelindung itu dengan agak sedih saat memikirkan Dewa Neraka. Lintian hanya menatap roh itu dengan wajah tanpa ekspresi sedikitpun. Meskipun roh pelindung ini begitu dekat dengan Dewa Neraka, tapi dia tidak. Apalagi sejak dia tahu, kalau Dewa Neraka adalah orang yang memimpin pemberontakan untuk melawan Kaisar Langit yang lama. Tuan, sebenarnya Dewa Neraka memberiku perintah untuk menunggu seseorang penguasa baru di sini. Dan jika orang itu datang, aku harus benar-benar menyerahkan diriku kepadanya, ucap roh pelindung itu kepada Lintian dengan serius. Apakah ada hal seperti itu? Tanya Lintian dengan heran dan bingung. Roh pelindung itu menganggukkan kepalanya. Tentu saja dia jujur tentang Dewa Neraka, yang memintanya menunggu seseorang untuk menjadi dewa penguasa baru dari alam bawah ini. Dia lalu menceritakan apa yang pernah dikatakan oleh Dewa Neraka kepadanya. Dewa Neraka saat itu mengatakan, orang yang berani turun ke neraka adalah orang yang akan menjadi penguasa asli dari alam bawah. Meskipun nantinya dia akan memberikan status itu kepada orang lain, tapi dengan dia yang menjadi pengendalinya, maka alam bawah pasti bisa akan menjadi lebih baik dari saat dia memerintah. Dewa Neraka membuat dia bersumpah, itu agar dia benar-benar setia kepada pemilik barunya nanti. Dan meskipun mungkin suatu saat nanti dia sendiri akan menjadi musuh Dewa Neraka, tapi dia harus tetap melawan Dewa Neraka jika Tuan barunya memerintahkan untuk melakukan hal itu. Lintian tersentak kaget setelah mendengar cerita dari roh pelindung tersebut. Dia merasa kalau Dewa Neraka seperti sudah mengetahui, siapa orang yang akan menjadi penguasa dari alam bawah ini. Dan dia juga merasa kalau Dewa Neraka sepertinya sedang menargetkan dirinya, tapi itu hanyalah pikiran sesaat Lintian saja. Karena bagaimanapun juga, tidak ada dewa yang bisa melihat takdir seseorang. Meskipun Lintian tahu kalau di zaman Baiwutian memang ada, tapi dia sudah sangat lama mati menjadi energi yang berterbangan di seluruh dunia dan alam ini. Lalu, apakah hal yang tadi kamu lakukan termasuk perintah dari Dewa Neraka? Tanya Lintian. Bukan Tuan, itu adalah perintah Dewa Kehancuran. Katanya, jika yang datang laki-laki, cobalah menjadi perempuan untuk mengujinya, jawab roh pelindung itu dengan polos. Lintian langsung berpikir, kalau kemungkinannya Kaisar Kehancuran adalah orang mesum, yang mungkin melebihi bayi kecil dan para berandalan yang ada. Saat dia memikirkan kalau Dewa Neraka dan bayi kecil bergabung, kemungkinan alam langit akan menjadi luar biasa saat itu. Hais, sudahlah, jadi apa yang harus aku lakukan agar aku menjadi penguasa alam bawah? Tanya Lintian. Itu sangat mudah Tuan, maka Tuan cukup biarkan aku menggigit Tuan. Tapi saat itu Tuan akan masuk ke dalam ilusi yang terlihat nyata, atau bisa dibilang ujian percobaan untuk menjadi penguasa alam bawah, jawab roh pelindung tersebut. Lintian segera mengangguk, lalu dia mengangkat jari telunjuknya ke arah roh pelindung alam bawah itu, dan membiarkan roh berbentuk anjing itu menggigit telunjuknya. Saat roh pelindung itu menggigit jarinya, Lintian tidak merasakan perasaan apapun yang dirasakan oleh Lintian.
Tapi setelah beberapa saat Lin Tian akan berbicara, jantungnya terasa sakit, dan perlahan-lahan matanya menjadi sangat mengantuk, sebelum akhirnya dia menutup matanya dan tertidur. Sebelum jatuh tertidur, api Dewa Naga berubah menjadi besar lalu melilit Lin Tian agar dia tidak jatuh. Barulah setelah itu, dia meletakkan Lin Tian di punggungnya dengan lembut. "Heh, apakah kamu sudah lama ikut dengannya? Bisakah kamu menceritakan sedikit tentang dia?" tanya roh pelindung alam bawah kepada api Dewa Naga. Api Dewa Naga menatap roh pelindung itu dengan heran, karena dia merasa seharusnya setelah roh ini menggigit jari Lin Tian, maka dia sudah tahu siapa Lin Tian. Tapi sekarang dia masih menanyakan hal bodoh seperti itu padanya. Karena menurutnya roh ini bodoh, api Dewa Naga mengatakan sedikit tentang Lin Tian. Tapi baru saja sedikit dari apa yang dikatakan api Dewa Naga, wajah roh pelindung langsung tersentak kaget. "Apa? Dia adalah Kaisar Langit yang baru?" teriak roh pelindung itu yang kaget bukan main. Api Dewa Naga mengangguk. "Aku benar-benar sedikit bodoh. Jika aku tahu dia adalah Kaisar Langit, mana mungkin aku akan melakukan lelucon seperti itu padanya," ucap roh pelindung. "Kamu itu memang bodoh dari lahir, dasar otak batu," ucap api Dewa Naga dalam hatinya, sambil memandangi roh pelindung yang agak bodoh itu dengan jijik. Mendengus. Di suatu dunia di mana 3 dewa pengkhianat tersisa, itu terlihat Dewa Neraka masih duduk di puncak yang biasanya dia tinggali selama ini. Hari ini dia seperti merasakan, ada orang yang sedang menjalani ujian menjadi penguasa alam bawah. Meskipun dia sudah terpisah dari roh pelindung alam bawah, tapi dia masih memiliki sedikit koneksi dengan roh pelindung itu. Dan karena itulah dia bisa merasakan, jika seseorang akan menjadi penguasa dari alam bawah tersebut pada saat ini. Apakah itu dia? Pikir Dewa Neraka dengan serius. Jika benar apa yang dia tebak, maka dia tidak perlu memikirkan hal tentang alam bawah lagi. Tapi jika bukan orang yang dia pikirkan maka ini benar-benar akan membuatnya cukup kesulitan untuk menanganinya. Wush, kakak, aku mendapatkan laporan dari bawahan kita yang ada di dunia dewa, kalau orang-orang itu telah bertindak, ucap Dewa Kehancuran yang muncul di belakang Dewa Neraka. Apakah itu bisa dipercaya? Tanya Dewa Neraka. Tentu saja, dan juga, balas Dewa Kehancuran. Wush, kakak, ada laporan kalau orang-orang itu menjaga beberapa tempat yang tidak penting di dunia dewa, ucap Dewa Kematian yang juga datang untuk melapor kepada Dewa Neraka. Mendengar kalau 2 laporan yang secara serentak datang kepadanya, ini membuat Dewa Neraka merasakan sesuatu firasat yang buruk. Jadi dia langsung berdiri, dan memandangi keduanya dengan serius. Ceritakan padaku semuanya, ucap Dewa Neraka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.